Halo teman-teman, hari ini di video kali ini saya tuh pengen ngomongin soal 3 tokoh yang dianggap sebagai pencerah dan sekarang itu digandrungi oleh anak-anak muda. Dan 3 tokoh pencerah itu adalah Ferry Irwandi, Guru Gembul, dan Felix Xiao. Oke, langsung aja kita mulai dari Ferry Irwandi. Hari ini Ferry Irwandi itu tampil berani sebagai anak muda yang dianggap berani untuk ngomong, berani untuk mengkritik, dan berani untuk menyuarakan aspirasi. Dan dia itu katanya mewakili anak muda. Dia juga punya cita-cita untuk bikin masyarakat baru, itu katanya. Tapi satu hal yang perlu dicatat dari Ferry Irwandi itu adalah dia ini orangnya narsis. Bahkan dia itu gak segan-segan untuk menyematkan huruf D di tengah namanya dengan menjadi Irwandi Ferry untuk meniru Luffy. Dan dia itu berusaha untuk menjadi main karakter di dunia ini. Terlepas semua itu, kalau kita lihat narasinya, kita bisa lihat narasinya itu dirangkai itu supaya penonton yang menonton kontennya dia itu terhipnotis, bukan teredukasi. Dan dia itu juga terobsesi untuk menjadi orang yang memulai revolusi sosial dan berusaha untuk tidak kalah sekalipun dan sangat-sangat ofensif pada orang yang mengkritiknya. Padahal kalau dilihat-lihat dia itu nggak lebih dari orang yang terobsesi sama money heist. Dan karena dia itu nggak bisa jadi El Profesor yang ngerampok bank, ya udah akhirnya dia bikin rusuhnya di YouTube aja. Selanjutnya kita akan membicarakan Guru Gembul. Guru Gembul, beliau ini itu diposisikan sebagai guru dan fasilitator diskusi. Kontennya itu menjangkau sejarah, politik, agama, sampai-sampai yang aneh dan absurd kayak alien. Intinya Guru Gembul ini adalah kreator yang sepertinya berusaha untuk menguasai semua ilmu. Dan mana mungkin Pak satu manusia itu bisa menguasai semua bentuk keilmuan. Guru Gembul itu sekarang itu jadi Tuhannya para baraya. Dan hanya dengan melihat Guru Gembul, para baraya itu akhirnya merasa gak perlu lagi membaca buku atau pemikiran-pemikiran yang terdahulu. Dan Guru Gembul itu kalau ngomong itu isinya itu teori dan minim banget sama yang namanya praktek. Apa gunanya Pak teori tanpa praktek? Terus ya, kontennya Guru Gembul kalau kita lihat itu dramanya itu selalu lebih menonjol daripada metodologinya. Dan dia ini tuh kayaknya ngerasa lebih pinter daripada semua baraya yang dia kenal. Dan yang selanjutnya itu adalah Felix Xiao. Felix Xiao ini sebenarnya itu kayak Ferry Irwandi, pengen jadi kayak Luffy tapi namanya nggak ada D-nya. Akhirnya paling mentoknya ya jadi Eustace Kid atau Crocodile aja sih, influental tapi gak memegang destiny dan gak juga menjadi main karakter. Nah, Felix Xiao ini HTI dan omongannya itu untuk waki-daki Felix Xiao itu. Dan Felix Xiao ini kan sebenarnya mu'alaf ya. Jadi kalau kita lihat ilmunya itu sebenarnya gak setara dengan para kiai atau habib yang sanatnya jelas. Dan itulah komentar saya terhadap ketiga orang ini. Tapi apakah kalian udah nangkep poin dari komentar saya? Kalau belum nangkep, pertanyaan saya ke kalian adalah, apakah yang saya katakan itu valid? Apakah semua yang saya utarakan itu benar? Dan apakah yang saya sampaikan itu layak untuk dibilang dan dianggap sebagai sebuah kritik? Nah, itu sebenarnya yang saya pengen sampaikan di video ini. Ada perbedaan signifikan antara melontarkan kritikan dan melontarkan cibiran. Oke teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui adalah yang barusan saya lakukan itu bukan kritik, tapi cuma sekedar nyinyir. Nah kok bisa gitu? Ya karena saya itu ngomongnya itu ngawur dan mengujarkan ketidaksetujuan dan ketidaksukaan saya terhadap tokoh-tokoh itu tanpa adanya data, tanpa adanya proses berlogika yang sistematis, dan yang jelas paling fatalnya adalah semua basis kata-kata saya dan argumen saya itu adalah asumsi yang validitasnya itu nggak bisa diverifikasi. Dan pertanyaannya, kenapa saya membuat video yang kayak gini? Ya karena menurut saya menjadi kritis hari ini itu adalah sebuah keharusan. Dan sebelum kita itu bisa menjadi kritis, kita harus tahu dulu apa bedanya kritikan dan cibiran. Oke kawan-kawan ya, kritikan dan cibiran itu punya perbedaan yang signifikan. Tapi faktanya banyak orang yang gak bisa bedakan mana yang kritik dan mana yang sekedar nyinyir. Terutama di media sosial hari ini ya, kritik dan nyinyir itu tampil itu kelihatannya itu mirip banget. Meski ya poin dari kedua hal ini tuh sama, yaitu ungkapan atas kegelisahan, ketidaksukaan atau ketidaksetujuan. Tapi Pak,
perlu dicatat, gak semua ketidaksetujuan yang diutarakan seseorang itu hadir sebagai sebuah kritik. Sekarang kita bicara soal kritik. Kritik kalau dalam sudut pandang akademis itu sudah sejak lama itu dipahami sebagai kerja intelektual dan juga sebagai sebuah usaha untuk menimbang, menguji dan menilai sesuatu gagasan atau fenomena. Kritik itu gak sekedar nunjuk oh kamu salah atau oh kamu gak teli gitu, enggak. Tapi kritik itu juga menghadirkan alasan kenapa sesuatu itu perlu dilihat ulang, dikaji ulang, dan juga bahkan di beberapa titik bagaimana sesuatu itu bisa diperbaiki. Jadi ya, kritik itu selalu punya dasar. Dasarnya itu apa? Data, logika, dan analisis yang tentunya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi intinya kritik itu cuma bisa hadir jika dia itu dibangun secara sistematis. Dan perlu dicatat lagi ya teman-teman, ketidaksetujuan yang diutarakan itu belum tentu kritik. Nah, jikalau ketidaksukaan, kebencian atau ketidaksetujuan ini tuh diutarakan dengan tidak sistematis, nggak berbasis fakta dan sangat bias terhadap emosi, maka kemungkinannya itu dia itu cuma sekedar nyinyir alias cibiran. Cibiran itu nggak muncul dari analisis yang serius, tapi itu dari rasa sinis dan emosi yang pengen dilampiaskan. Cibiran atau nyinyir itu gampang jatuh pada generalisasi, stereotip, dan asumsi. Nah, kalau dalam kajian komunikasi, nyinyir itu juga bisa dibilang sebagai toxic discourse alias wacana yang menghibur bagi sebagian orang, tapi dasarnya itu cuma memperkuat stigma dan menutup pintu dialog. Nah, terus apa yang membuat ketidaksetujuan yang diutarakan itu bisa sah sebagai sebuah kritik? Nah, jawabannya adalah yang pertama, kritik itu harus evidence based alias fokus pada bukti, bukan sekedar asumsi. Harus ada data, harus ada fakta, dan yang terpenting apapun bentuk kritiknya, entah itu opini atau karya ilmiah sekalipun ya, kritik itu harus melandaskan diri pada sumber primer yang dikritik. Contohnya itu gimana? Misal kalau kalian mau kritik Jokowi ya, jangan lihat kelakuan Gibrannya, tapi lihat Jokowinya. Yang kedua Pak, kritik itu harus punya basis kerangka pikir yang jelas, alias teorinya kudu jelas dan teorinya kudu mantep. Dan ini mutlak perlu dilakukan. Mencari teori sebelum mengkritik itu penting. Dan seperti halnya definisinya teori itu memberikan kita itu cara pandang terhadap realitas dan juga mengkerangkai nalar kita. Kalau nggak ada teori, kita itu pasti akan terjebak ketika melihat realitas. Terjebaknya dalam apa? Dalam suka atau nggak suka. Kita nggak akan tahu rumus kausalnya. Dan ini ya teruntuk kalian yang mendewakan pengalaman. Saya yakin Pak, orang yang mendewakan pengalaman itu sistemasi pikirannya itu kebanyakan kacau. Dan kebanyakan orang yang mendewakan pengalaman itu gak akan bisa mengkritik sesuatu. Bisanya itu cuma nyinyir. Yang ketiga, kritik itu bisa dianggap sah ketika dia itu gak melakukan epistemic trespassing. Apa itu epistemic trespassing? Sederhananya itu kayak gini. Kritik itu harus menggunakan kerangka metode yang diterima dalam disiplin ilmunya. Jadi kalau ada profesor fisika, dia itu ya nggak boleh melakukan kritik terhadap disiplin ilmu biologi. Dasarnya beda. Contoh lebih sederhananya itu kayak gini. Sosiolog itu nggak boleh Pak mengkritik cara dokter untuk nyuntik bokong hanya karena dia punya data statistik yang mengatakan bahwa disuntik di bokong itu sakit. Terus yang keempat, gimana kritik itu bisa sah? Kritik itu nggak boleh menyalahi kaidah logika. Logika kritik itu harus konsisten, koheren, dan juga objektif. Dan yang terakhir, kritik itu tujuannya itu pasti konstruktif. Betapapun Pak kritik itu berniat untuk mendestruksi atau menghancurkan sesuatu, selalu ada muatan konstruktif di dalamnya. Misal kayak gini, ada orang yang kritik soal MBG, dia bilang MBG itu ditiadakan saja. Nah kalau kita lihat ya, kita bisa melihat dia sebagai orang nyinyir. Tapi kalau kita lihat lebih jauh Pak, dia ngomong MBG ditiadakan itu mungkin dia berpikir soal alokasi uang negara daripada untuk program MBG ini itu bisa dipakai untuk lainnya, dan muatannya itu pasti konstruktif. Dan kritik itu selalu punya tujuan untuk mengkonstruksi atau merekonstruksi suatu entitas terlepas betapapun destruktifnya ide itu.
Contoh lebih kompleksnya itu adalah ide soal anarkisme. Nah, anarkisme ini kan mengkritik negara. Dia itu pengen negara ini hancur, bubar. Tapi sebenarnya dia itu pengen masyarakat itu bisa hidup tanpa hierarki dan tanpa penindasan. Selalu ada muatan konstruktif di situ. Dan tanpa itu semua, tanpa hal-hal yang saya sebutkan itu, sebuah kritik gak akan bisa dibilang sebagai kritik. Tapi hanya sekedar sinisme yang nyamar jadi kritik. Dan memang ya harus kita akui, mendengar orang yang sinis dan orang yang nyinyir itu menjengkelkan. Sebagaimana yang saya bilang di bagian pertama tadi ya, menjadi kritis hari ini itu bukan pilihan, tapi sebuah keharusan. Tapi sebelum jadi kritis atau sebelum kita belajar untuk mengkritik, kita itu harus mencegah diri kita untuk menjadi orang yang nyinyir. Dan hari ini Pak, kita itu benar-benar harus bisa membedakan mana yang kritik dan mana yang sekedar nyinyir. Karena saya itu cukup resah hari ini ya, karena banyak kreator yang muncul di sosial media. Mereka ini basis keilmuannya itu gak spesifik dan berbicara di luar bidangnya, itu cuma berbekal AI. Masih bagus Pak kalau skripnya itu ada teorinya. Tapi kalau gak ada teorinya atau teorinya klasik, wah itu bisa sangat-sangat menyesatkan. Dan kembali lagi Pak, bisa-bisa jadi toxic discourse. Dan toxic discourse itu cuma menyenangkan beberapa pihak, tapi memperkuat stereotip terhadap pihak lainnya. Contohnya, ya bisa lihat orang ini. Jadi membangun harga diri di sosial media itu jauh lebih praktis. Itulah kenapa hal tersebut begitu menggiurkan bagi orang tolol. Selengkapnya linknya tertera. Nah, si Mas Fauzan Mario ini saya ngikuti udah agak lama. Dan itu memang kelihatannya itu sangat kritis. Kayak dia itu sangat meyakinkan dan sangat anti mainstream juga. Tapi faktanya Pak, dia itu minim sekali dengan pisau analisa. Silahkan lihat sendiri ya video-videonya dan bagaimana Mas itu menghukumi apapun yang tidak sepaham dengan apa yang dia pikirkan dengan kata tolol. Itu satu contoh. Kalau saya ya disuruh untuk menganalisis seperti Mas Fauzan Mario itu ya, saya paham kok orang-orang itu sekarang berusaha untuk terlihat kaya demi status sosial. Itu memang satu fakta sosial. Tapi ketika saya disuruh untuk melihat itu, saya akan memilih untuk tidak menghakimi itu baik atau buruk. Nggak kayak Mas Fauzan itu yang tiba-tiba teriak tolol. Itu namanya tolol. Nah, perbedaan antara kritik dan cibiran itu memang tipis di permukaan. Tapi kalau kita lihat secara mendasar dalam substansi itu kelihatan banget. Kritik itu bisa mengajak kita itu berpikir ulang dan memberi peluang untuk perubahan-perubahan itu muncul. Tapi nyinyir itu cuma membuat kita itu merasa lebih pinter sesaat, tapi menutup kesempatan untuk kita memahami apa yang kita kritik. Nah, ini salah satu yang sempat trending ini. Dan ya Mas Fauzan Mario juga bahas ini. Soal iPhone itu sebagai alat pamer status dan sebagai alat peraga strata sosial. Nah, kalau saya ini disuruh untuk ngeritik orang-orang yang Reddit untuk beli iPhone hanya demi gaya-gayaan, saya Pak nggak akan menghukumi kalau itu tindakan tolol. Toh tindakan rasional setiap orang itu beda. Ada rasional instrumental, ada rasional berorientasi nilai, dan ada ini, ada itu. Banyak Pak tipe tindakan rasional atau tidak itu. Dan saya Pak kalau melihat fenomena itu akan membedah realitas sosial itu pakai pisau analisanya Baudrillard tentang masyarakat konsumerisnya. Dan atau pakai ya hiperrealitasnya Baudrillard atau simulakranya. Jadi saya nggak akan ngawur dalam melihat fenomena itu. Dan ya mau nggak mau ini problem besar hari ini. Di era media sosial dan konten edukasi yang mulai naik, batas antara kritik dan nyinyir itu semakin kabur Pak. Apalagi ketika orang itu bisa dengan mudah mengutip, melintir teori, terus naruh itu di konten YouTube dilihat banyak orang yang nggak berbekal apa-apa. Nah, orang yang nggak punya bekal, orang yang nggak punya disiplin keilmuannya ketika melihat itu pasti mangguk-mangguk. Wah keren ya ini ya, wah bagus ya, pinter ya. Tapi kalau orang yang punya bekal melihat itu ditelisik, wah substansinya sebenarnya kosong. Nggak jauh dari hanya sekedar cibiran. Nah itu makanya Pak, saya dalam konten saya itu sangat menghindari kritik-kritik yang sifatnya pop culture. Karena ya bisa jatuh terhadap cibiran. Dan ya memang kadang saya juga bisa terjerembab dalam lubang cibiran itu. Dan di beberapa konten saya pun mungkin saya melakukan hal yang seperti itu tanpa saya sadari.
perlu diketahui teman-teman ya, menjadi bijak di setiap waktu itu susah, terutama ketika kita itu dalam proses belajar. Nah, maka dari itu izinkan saya berkembang. Dan saya juga akan berusaha lebih bijak dalam meramu sebuah kritik dan membentuk kritik. Apapun itu bentuknya, siapapun itu targetnya, dan apapun entitas itu targetnya. Tapi di luar semua itu, saya pengen menjadi seorang kritikus sosial. Oh ya, dan teman-teman ya, itu saya sudah jelaskan kan gimana caranya kita mengkritik dan bagaimana cara yang tepat dalam melontarkan kritik. Nah, akhirnya ya kita bisa tahu kan apa yang saya lakukan tadi. Entah saya menyebut Ferry Irwandi, Guru Gembul, atau Felix Xiao itu sebagai kreator yang terburuk. Jelas yang saya lakukan itu bukan kritik, tapi hanya sekedar nyinyir. Di situ saya jelas pakai asumsi, saya tebarkan generalisasi, saya bumbui dengan data yang nggak diverifikasi juga, dan saya bungkus dengan narasi. Hasilnya, ya kedengaran banget kan, jadi kayak ujaran kebencian. Dan kalau kalian percaya sama omongan saya, berarti kayaknya ada yang salah dengan otak kalian. Dan sebenarnya kalau boleh diomong, saya ngefans banget Pak sama 3 orang itu. Terlepas saya nggak percaya Ferry Irwandi itu layak untuk menyandang nama D, atau saya juga nggak terlalu suka dengan kegenitan intelektualnya Guru Gembul, atau saya sebagai orang NU yang masih sinis terhadap HTI-nya Felix Xiao. Tapi terlepas itu semua, mereka itu adalah pemikir yang hebat dan sangat layak untuk disukai. Oke teman-teman, saya LVW dan sampai jumpa di konten berikutnya.